Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM 25115311010 akan menjelaskan sistem bilangan. Yang pertama kita akan bahas apa itu sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili nilai angka dengan simbol tertentu dan baris tertentu. Nah, basis ini menunjukkan jumlah simbol unik yang digunakan dalam sistem bilangan tersebut. Terdapat 4 sistem bilangan utama dalam komputer. Yang pertama, ada bilangan desimal dengan basisnya ada 10. Yang kedua, ada bilangan biner dengan basis 2. Yang ketiga, ada bilangan oktal dengan basis 8. Dan yang terakhir, bilangan heksadesimal dengan basis 16. Lanjut, kita bahas dulu yang pertama, sistem bilangan desimal dengan basis 10. Basis 10 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal ini digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan bahas mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Terdapat contoh soal. Yang pertama, bilangan desimalnya 25 kita ubah ke biner. Caranya yaitu kita lihat angka 25. Kita lihat di sini angka yang kecil dari 25. Di sini ada 16. Kalau 32 itu lebih besar dari 25, maka kita ambil 16. Kita tulis 1. Kita lihat ke kanan ada 8. Nah, kita tambahkan 16 tambah 8 yaitu 24. Masih belum memenuhi sampai 25 kan. Kita lanjut ke sebelah kanan 4. 16 tambah 8 tambah 4 akan melebihi 25 kan. Jadi kita tulis 0. Lanjut kita ke samping yaitu 2. Kita tulis 16 tambah 8 tambah 2. Maka hasilnya 26 berlebih. Jadi kita isi di kolom 2 ini 0. Kita lanjut ke samping lagi. Nah, 1. Jadi dapat disimpulkan yang berisi 1 ini kita tambahkan 16 tambah 8 tambah 1 sama dengan 25. Sama kan? Nah, jadi hasil bilangan desimal 25 ke biner itu yaitu 11001. Maka dapatlah hasilnya segitu. Kita lanjut soal berikutnya. Bilangan desimalnya 40 kita ubah ke biner. Seperti yang tadi kita lihat angka yang lebih kecil dari 40, 32. Nah, kita tulis 1 di sini. Kita lihat ke samping lagi ada 16. Kita tambahkan 32 tambah 16 melebihi 40. Karena melebihi kita tulis 0. Kita lihat ke samping lagi ada 8. 32 ditambah dengan 8 40 kan. Jadi pas 40. Kita tulis 1 di sini. Nah, selebihnya yang di kanan ini kan udah habis. Jadi kita tulis 0 semua. Maka dari itu hasilnya 1010000 dari bilangan desimal 40. Hasilnya segini. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Masih sama sistem bilangan desimal, tapi kali ini kita ubah desimal ke oktal. Sama seperti yang tadi, kita lihat soalnya 125. 125 kita lihat angka yang kecil dari 125 ada 64. Karena kalau 128 itu melebihi. Kita lihat di 64 ini kita isi 1. Kita lanjut ke kanan 32. 64 tambah 32 belum mencukupi 125 kan. Kalau belum kita isi 1. Kita lanjut lagi ke kanan 16. Kita tambahkan belum mencukupi juga. Jadi kita tambah lagi ke kanan 8. Masih belum mencukupi. Kita ke kanan lagi 4. Jika belum mencukupi kita tulis 1.
Jika melebihi seperti ini, kita lanjut ke kanan. Melebihi 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2, hasilnya 126. Lebih dari 125 kan, sementara kita butuh cuma angka 1 untuk biar pas 125. Maka kita lanjut ke kanan lagi, maka ketemu 1. Nah, di 1 ini kita tulis 1. Hasil bilangan desimal ke binarnya 1111101. Ini masih dalam bentuk binar. Ya. Nah, bentuk binar ini kita ubah ke oktal dengan cara kita bagi menjadi 3 bit. Ini menjadi 3, ini menjadi 3, dan ini menjadi 3 juga. Dengan nilai atasnya ini 1, 1, 2, 4. Seperti yang ada di bawah ini. Pertama kita isi dari mulai kanan dulu, 101. Kita tulis 101. Yang sebelah kirinya 111. Kita isi 111. Kita isi sebelahnya lagi 1. Karena ini kosong jadi tidak dibuat, boleh juga. Nah, di sini kita lihat bitnya di sini yang pertama 1, maka kita tulis langsung 1. Yang kedua bitnya penuh 111 kan, maka kita tambahkan semua. Ini tambah semua. 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini 2-nya kosong, maka ini kita tambahkan cuma yang ada satunya aja. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, maka hasil akhir bilangan desimal 125 menuju oktal yaitu 175. Seperti ini. Jangan lupa bikin dalam kurung 8 menandakan itu oktal, dan soalnya 10 menandakan desimal. Kita lanjut soal berikutnya. Masih sama desimal ke oktal yaitu 90. Nah, kita lihat angka kecil dari 90 yaitu 64. Kalau 128 lebih. Nah, di 64 ini kita isi 1. Lanjut ke kanan. 64 tambah 32 ternyata melebihi angka 90, angka dari soal. Maka kita tulis 0 di sini. Kita lanjut ke 16. Setelah kita isi 16 masih kurang. Maka masih belum mencukupi, maka kita isi 1 di sini. Kita lanjut ke kanan lagi. 8, 64 tambah 16 tambah 8 masih belum mencukupi juga, jadi kita isi 1. Kita geser ke kanan lagi. Keempat ternyata melebihi, kita tulis 0. Kita hanya membutuhkan 2 lagi, jadi kita ke kanan ketemu angka 2, kita tulis 1, dan pas 64 tambah 16 tambah 8 tambah 2 hasilnya maka akan 90. Karena udah mencukupi 90, berarti yang di kanan ini otomatis kosong. Maka hasil desimal dari 90 ke biner 10111010. Ingat, ini masih dalam bentuk biner. Nah, dalam bentuk biner ini kita ubah seperti yang tadi ke oktal dengan cara kita pisahkan per 3 bit. Per 3 bit. Ya, ini juga seperti tabel di bawah ini. Nah, karena ini 1, kita isi 1, maka nilainya cuma 1 kan. Kita tulis 1. Di sini 4-nya kosong. 4-nya kosong. Sementara 2 dan 1-nya berisi angka 1 di bawah. Nah, maka dari itu 2 ditambahkan 1, maka hasilnya 3. Seperti ini juga, 4-nya kosong, 1-nya juga kosong, berarti sisa 2 kan. Kita tulis 2 di sini. Maka hasil sistem bilangan desimal ke oktal yang awalnya desimal 90 kita ubah ke oktal menjadi
132 atau 132 seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya, desimal ke heksadesimal. Sama seperti yang tadi juga, 139 ini kita lihat yang kecil dari 139 ini yaitu 128. Nah, kita tulis 1 di sini. Kita lanjut ke 64. Ternyata 128 tambah 64 berlebih. Sementara kita membutuhkan hanya 11 angka lagi. 128 tambah 11 kan 139 kan. Nah, kita geser lagi 32 masih berlebih, maka kita isi 0. Sama halnya di sebelah 16. Kita isi 0, maka kita lanjut ke kanan lagi, ada angka 8. Ternyata kurang kan? 128 ditambah 8 sama dengan 136. Jadi kita membutuhkan 3 angka lagi. Kita tulis 1 di sini. Terus kita lanjut ke kanan, ternyata 4 berlebih kan, jadi kita isi 0. Kita lihat ke sini ada 2, kita isi 1. Terus lanjut 1, kita isi 1, maka pas 3 kan. 128 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya maka akan 139. Nah, ingat ini masih dalam bentuk biner. Kita akan mengubahnya ke heksadesimal. Maka dari itu, kalau heksadesimal kita bagi bitnya menjadi 4. Kalau oktal bitnya hanya dibagi menjadi 3 saja. Kalau heksa menjadi 4. Kita bagi 4. Ini dibagi 4 juga. Dengan nilai atasnya 1, 2, 4, 8. Di sini 1, 2, 4, 8 seperti tabel di bawah ini. Nah, karena 4, 2, 1 ini bernilai kosong, maka kita lihat yang ini berisi 1, maka nilainya 8. Seperti yang di kanan juga, ini yang berisi 8, 2, 1, yang 4-nya kosongan. Nah, 4 kosong ini kita kosongkan saja, jadi 8 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya 8 tambah 2 tambah 1 itu kan 11. Nah, dalam heksadesimal kita menulis 11 itu dalam bentuk huruf, maka heksadesimal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas di 10-nya kita ganti ke A. Selanjutnya sampai B, C, dan seterusnya. Maka hasilnya 8B, bukan 811. Seperti ini. Maka hasil perhitungan desimal dari 139 ke heksadesimal yaitu 8B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu 214. Kita lihat 214 ini angka yang lebih kecil, yaitu angka yang kecil dari 214 yaitu 128, maka kita isi 1 di sini. Kita lanjut ke kanan lagi, 64. 128 tambah 64 ternyata masih kurang, kita isi 1. Kita lanjut ke kanan lagi, 128 tambah 64 tambah 32 ternyata lebih dari 214, maka kalau lebih kita isi 0. Kita lanjut ke kanan lagi, 16, maka masih kurang, kita isi 1. Kita lanjut ke 8, ternyata berlebih, kita isi 0. Begitu seterusnya, 4, 2, 1. Ternyata di 42 ini udah pas, dan di 1 ini udah enggak lagi kan, jadi kita isi 0. Jadi hasil yang satu ini kita tambahkan 128 ditambah 64 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 2, maka hasilnya 214. Ini masih dalam bentuk biner. Kita ubah ke heksa. Seperti yang tadi, kita akan bagi bitnya menjadi 4.
ini jadi 4, ini jadi 4 dengan nilai atasnya itu 1248, 1248 seperti tabel di bawah. Nah, karena 3 di bagian sininya kosong, yaitu di bagian nilai 2 nya kosong, maka kita tambahkan 8 tambah 4 tambah 1. Nah, hasilnya 8 tambah 4 tambah 1 kan 13. 13 itu ditulis dengan huruf D, bukan 13. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Di sini 8-nya bernilai 0. Di sini 1 juga 0. Jadi 4 kita tambahkan 4 tambah 2 yaitu 6. Maka hasil akhir dari desimal menuju heksadesimal yaitu D6 seperti ini. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu sistem bilangan biner basis 2. Nah, sistem biner ini basisnya 2, hanya 0 dan 1. Digunakan oleh komputer untuk mempresentasikan data on atau off. Yang pertama kita bahas yang biner ke desimal. Seperti yang bahas sebelumnya tadi, desimal ke biner sebenarnya sama saja. Coba kita bedah satu-satu dari soal. Soal yang pertama yaitu binernya 11001. Kita ubah ke desimal. Kita lihat di sini, kita buat tabelnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108, 256. Sebenarnya ini lebih mudah karena kita tinggal masukin angkanya ini ke dalam tabel. Jadi masukin 1, 1, 1, 1, 0, 0, sini 0, 0, dan terakhir 1. Maka kita lihat hasil di atasnya 16, 8. Ini hasilnya yang bernilai 1 ya. Nah, ini juga 1. 4 sama 2 ini bernilai 0. Jadi kita hiraukan saja. Jadi 16 tambah 8 ditambah 1. Maka hasil akhirnya jadi 25. Maka bilangan biner 11001 ini menjadi desimal, yaitu hasil akhirnya jadi 25. Sebenarnya ini lebih mudah karena kita tinggal menjumlah-jumlahkan aja. Kita lanjut soal berikutnya. Bilangan binernya 1010000. Kita masukkan ke tabel 1010000. Nah, di sini yang bernilai 1 ada 32, ada 8, dan selebihnya 0. Jadi kita tambahkan saja 32 ditambah 8, yaitu 40. Udah selesai. Lanjut ke biner ke oktal. Nah, nilai binernya 1111101. Kita masukkan ke tabelnya 1111101. Nah, kalau ke oktal ini, ingat kalau ke oktal kita harus membaginya menjadi 3 bit. Nah, jadi 3 bit, ini jadi 3 bit juga. Nah, kita tulis bitnya itu 124. Kita bagi lagi. Nah, ini 1. Kita tulis 1 di sini. Ini isi penuh juga 111. Kita isi lagi. Ini 2-nya 0. Maka ini 1, kita langsung tulis 1. Ini 421 penuh semua, kita jumlahkan. Ini 4 sama 1, kita jumlahkan jadi 5. Maka hasil biner ke oktal yang awalnya 1111101 ke oktal, maka nilai oktalnya itu 175. Lanjut biner ke oktal. Sebenarnya masih sama. Kita masukin aja 10111010. Maka kita bagi menjadi 3 bit. Di sini 1. Jadi langsung aja 1. Di sini yang berisi cuma 2 sama 1.
kita tambahkan. Yang di sini berisinya cuma 2, jadi kita tulis 2. Jadi 132 dari bilangan biner 10 11 10 menjadi oktal yaitu 132. Lanjut ke binar ke heksa. Semua seperti sebelumnya. Sebelumnya bilangan oktal kita bagi 3 bit, kalau heksadesimal kita bagi jadi 4. Udah, kita bagi 4 aja. Ini bagi 4, ini dibagi 4. Maaf, ini dibagi 4. Nah, maka kita masukkan ke tabel bitnya itu bernilai 1248, 1248 dan seterusnya. Kita isi di sini 0001, 0001. Sini yang berisi cuma 8, kita tulis 8. Di sini yang berisi 821, kita jumlahkan yaitu 11. Nah, B ini kan sama dengan 11. Maka kita tulis hasil akhirnya dari bilangan biner 1000111 menjadi bilangan binernya itu 8B. Setiap menulis jawaban kita harus menuliskan dalam kurung 16 menandakan kalau itu bilangan heksadesimal. Kita lanjut soal berikutnya, sama seperti tadi, kita bagi menjadi 4 bit. Ini 4 bit juga. Nah, yang berisi di sini cuma 48 sama 1. Yang di sini 4 sama 2. Jadi kita jumlahkan 8 tambah 4 tambah 1, maka hasilnya 13 atau sama dengan D. Nah, ini 4 tambah 2 6. Jadi bilangan biner ke heksadesimal 110101010 menjadi heksadesimal yaitu D6. Oke, kita lanjut berikutnya, sistem bilangan oktal basis 8. Basis 8 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya sistem bilangan oktal ini digunakan sebagai representasi singkat dari biner karena satu digit oktal itu 3 bit biner, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Yang pertama kita bahas oktal ke desimal. Di sini soalnya 175, maka kita tulis secara terpisah 175 seperti ini. 175. Maka bilangan terakhir kita pangkatkan 8 pangkat 0. Yang bilangan kedua kita pangkatkan pangkat 1. Yang bilangan ketiga 8 pangkat 2. Maka kita cari 1 ini kita kalikan 8 pangkat 2, 64. 7 ini kita kalikan dengan 8 pangkat 1, 56. Yang 5 ini kita kalikan 8 pangkat 0, sama dengan 5. Maka hasilnya ini kita jumlahkan menjadi 125. Maka bilangan oktal 175 kita ubah menjadi desimal, yaitu hasilnya 125. Kita lanjut soal berikutnya. Oktal ke desimal masih sama seperti yang tadi, 132. Kita pisah 132. Bilangan terakhir 2 kita kalikan dengan 8 pangkat 0. Yang ini 8 pangkat 1, ini 8 pangkat 2. Kita kalikan 8 pangkat 2, 64. 8 kali 3, 24. 8 pangkat 0 kali 2, 2. Hasilnya 90. Jadi oktal 132 menjadi desimal yaitu 90. Kita lanjut berikutnya, sistem bilangan oktal basis 8 juga, tapi ini oktal ke binar. Caranya berbeda dari yang oktal ke desimal. Di sini kita ada soal 175. Ingat kalau oktal itu harus dibagi menjadi 3 bit. Nah, kita bagikan 175 menjadi 3 bit dengan nilai bitnya itu 124. Kita lihat di sini 1. Jadi udah dapatkan 1. Kita cari 7-nya lagi. 4 tambah 2 tambah 1, 7 kan. Jadi kita isi sini 1, 1, 1. Selanjutnya adalah 5. 4 tambah 2, 6. Berarti 2 ini enggak. Kita isi 0. 4 tambah 1, 5 kan. Jadi kita isi 4 sama 1 ini 1. Maka hasil akhirnya
sama dengan soal kan 175. Maka oktal 175 ke biner yaitu 111101. Segitu hasilnya. Lanjut. Soal berikutnya masih sama, 132 kita bagi menjadi 3 bit dengan nilai 124. Kita pisah, ini 132. Ini satunya langsung saja 1. Yang 3 kita jumlahkan 2 tambah 1 kan 3. Di sini kita isi 1, ini 1 0. Di sini lanjut 2. Yang 2 kan cuman ini. Jadi 2 ini kita isi 1, selebihnya 0. Maka hasil akhirnya 10111010 dari bilangan biner dari bilangan oktal 132 menjadi segini. Kita lanjut soal berikutnya. Yang ini oktal ke heksa. Nah, oktal ke heksa ini kan dibagi menjadi 4 bit kan. Kita pisah aja 132. 1 ini kan dapat dari 1 2 4. Nah, ini kan 1. Tidak dapat 1 kan. Kalau ini 1 karena 2 tambah 1. 2 tambah 1 3. Nah, kalau ini 010 jadi 2 kan hasilnya 2. Jadi kita masukkan biner ini 001. Karena di sini 001, jadi sebenarnya di sini ada 0, jadi kita tidak usah tulis. Jadi mulai dari sini 1011 010. Jadi hasilnya begini. Kita jumlahkan yang berisi angka 1 4 dan 1 4 tambah 1 5. Lanjut di sini ada 2 sama 8 yang berisikan angka 1. 8 tambah 2 kan 10. 10 ini diartikan dengan A. Hasil akhirnya yaitu oktal 132 menjadi heksadesimal yaitu 5A. Kita lanjut berikutnya. Sama seperti yang tadi 173 soalnya. Di sini kita misalkan saja 1 2 4. Kita lihat di sini dia mencari 1. Berarti di sini 1 kan. Berarti 001. Yang 7 sama 4 tambah 2 tambah 1, maka berisi 1 semuanya. Yang ketiga 2 tambah 1 berarti 0 1 1. Kita susun dalam tabel. Maka yang ini yang berisi 4 2 1. Kita tambah jadi 7. Yang ini berisi 2 1 sama 8. 8 tambah 2 tambah 1 yaitu 11, atau kita tulis dalam bentuk B. Hasil oktal 173 ubah ke heksadesimal yaitu 7B. Lanjut ke sistem bilangan heksadesimal basis 16. Nah, simbol 16 nya ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan di angka 10 kita ubah menjadi A. A, B, C, D, E, F. Dengan A nya itu 10, B nya 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Biasanya sistem heksadesimal digunakan untuk menulis nilai biner dalam bentuk ringkas. 1 digit heksa itu 4 digit biner, seperti yang saya bilang di sebelumnya. Lanjut heksadesimal ke desimal. Pertama kita lihat ini 8B. Jadi kita sama dengan yang oktal tadi, kita kalikan 8 kali 16. Kalau oktal kan 8. Kalau heksa jadi 16. Ini 8, B-nya kita ubah jadi 11 kali 16 pangkat 0. Jadi ini dapat hasilnya 8 kali 16 128, 11 kali 16 pangkat 0 11. Kita jumlahkan jadi 139. Maka bilangan heksadesimal 8B kita ubah ke desimal akan menjadi 139. Kita lanjut soal berikutnya. D6. D ini kita ubah menjadi 13. Kita kalikan 6 pangkat 1 sama dengan 208. 6 kita kalikan 16 pangkat 0
sama dengan 6. Kita jumlahkan yang 208 tambah 6 itu 214. Maka bilangan D6 heksadesimal ini menjadi desimalnya yaitu 214. Lanjut soal berikutnya, heksadesimal ke binar. Ingat, heksadesimal ini harus membagi menjadi 4 bit. Kita lihat di sini 8B. Jadi 8 ini seperti apa ya? Ini kan 8. Jadi langsung aja 8 di sini udah ada nilainya kan. B ini kan sama dengan 11. Nah, jadi kita masukin 8 isi 1. Di sini 2 sama 1 kita isi 1 juga. Karena mengapa ini diisi 1 sini, kenapa 4 enggak? Karena 8 tambah 2 tambah 1 kan 11. Yang diminta kan memang 11. Nah, kita tinggal masukin aja hasil heksadesimal ke binar 8B yaitu 10001011 gitu. Hasilnya segini. Kita lanjut soal yang kedua, D6. Seperti yang kita tahu, D itu berjumlah 13. Kita buat di sini 13. Nah, kita masukkan ke tabel 8, kita isi 1, ditambah 4, kita isi 1, yang 1 kita isi 1. Maka 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 13. Lanjut di sini ada 6. 8 0. 4 tambah 2 tambah 1 berarti melebihi, berarti kita masukin 4 sama 2 nya aja. 4 tambah 2 kan 6. Dapat hasilnya 6. Maka hasilnya kita lihat aja dari sini 1 1 0 1 0 1 1 0. Maka hasilnya segini. Lanjut ke heksadesimal oktal. Yang pertama ada O5A. Kita masukin lagi ke 5. Berarti 5 4 tambah 1 kan, jadi 5. Yang ini kita cari A itu sama dengan 10. Jadi 8 masuk, 2 sama 2 masuk, jadi 8 tambah 2 10. Pas kan 5A. Nah, kita bagi oktal itu kan menjadi 3 bit. Jadi kita bagi ini 3 bit. Jadi 3 bit 124 124 124. Nah, kita masukin angkanya mulai dari kanan 0 1 0. Nah, kita masukin 0 1 0. Di sini 1 1 0 1 1 0 dan sisa 1 terakhir. Kita lihat di sini angkanya cuma 1, kita tulis 1. Di sini angkanya berisi 2 sama 1. 2 tambah 1 3. Kita isi 3. Yang di sini berisi hanya 2 saja. Maka kita isi 2. Maka hasil heksadesimal 5A kita ubah ke oktal yaitu 132. Kita lanjut ke berikutnya. Soal yang terakhir, 7B. 7 ini kita langsung masukin ke bit 4 dulu, yaitu 4 tambah 2 tambah 1 7 kan, kita isi 1 1 1. Yang B sama dengan 11. B sama dengan 11. Kita isi 8 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya 11 kan. Selanjutnya kita bagi menjadi 3 bit, mulai dari kanan 1 1 0 1 1 0. Di sini 1 1 1 1 1 1. Di sini sisanya 1, kita tulis 1 di sini. Kita lihat di sini yang berisi 1 cuma 1 ini, kita tulis 1. Yang ini berisi semua. Kita isi 4 tambah 2 tambah 1 7. Yang ini yang berisi 2 sama 1 aja. Jadi 2 tambah 1 3. Jadi bilangan heksadesimal ke oktal, heksadesimal 7B ke oktal yaitu 173. Sekian dari penjelasan sistem bilangan dari desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dari saya. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.